Arif Amatullah, mahasiswi semester 4 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, kita akan banyak membahas tentang longsor. Apa saja sih faktor risikonya dan bagaimana tahapan penanggulangannya? Longsor merupakan bencana yang sering kali terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Tentunya, bencana ini menimbulkan banyak kerugian dan bahkan sampai memakan korban jiwa. Nah, sebelum lanjut menonton, yuk like dan subscribe channel YouTube Gizi FKM Undip. Wah, kadieu tapi Ya mah terus tapi ka balung sih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un beak ya mah. Nepi mah kade ka imah ya ka anak ya. Gua ngajeleng ka imah ya mah. Itu abang itu ini nggak saya kene Nah, bete sama. abang nggak saya kene abang aduh ayah Allahu Akbar. Longsor adalah pemindahan massa tanah secara tiba-tiba dengan volume yang sekaligus besar dan dapat terjadi karena beberapa hal, di antaranya kondisi lereng yang cukup curam, adanya bidang peluncur yang kedap air di bawah permukaan tanah, serta terdapat cukup air dalam tanah di atas lapisan kedap yang menyebabkan tanah menjadi jenuh air. Menurut informasi dari BNPB, jumlah bencana tanah longsor paling tinggi di Indonesia selama tahun 2023 ini terdapat di Provinsi Jawa Tengah dengan kejadian 84 kasus, kemudian posisi kedua berada di Provinsi Jawa Timur dengan kejadian 52 kasus. Faktor penyebab longsor antara lain kemiringan lereng, jenis batuan, dan jenis tanah. Sedangkan faktor pemicunya adalah hujan deras, aktivitas seismik seperti gunung api, dan gempa bumi. Bencana tanah longsor akan memunculkan berbagai dampak, di antaranya pada sosial ekonomi, mobilitas masyarakat, arus transportasi, kerusakan lingkungan dan infrastruktur, hingga timbul risiko kematian. Tanah longsor dapat menimbulkan kerusakan yang cukup parah, namun bahaya dan risiko terhadap bencana tersebut dapat diminimalisir dengan adanya manajemen risiko yang baik, berkelanjutan, serta adanya informasi yang akurat. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Upaya tersebut berupa menghindari pembangunan permukiman di bawah lereng, pengolahan lahan terasering di kawasan lereng, menjaga drainase untuk menghindari air mengalir keluar lereng, pembuatan bangunan penahan atau talud, penanaman pohon yang mempunyai perakaran dalam, relokasi daerah rawan longsor, dan warning system atau teknologi peringatan pendeteksi pergerakan tanah. Pada tahapan tanggap darurat, upaya yang dilakukan meliputi penyelamatan atau evakuasi korban, pendirian tenda darurat dengan memisahkan antara tenda laki-laki dan perempuan untuk menghindari kejahatan seks, mendirikan toilet darurat, penyediaan air bersih, dan penyediaan air minum darurat.
pada wilayah pasca bencana. Rehabilitasi dilakukan melalui beberapa kegiatan, di antaranya perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial dan psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten, dan berkelanjutan untuk membangun kembali. Sebelum tahap ini, sebelumnya telah dilakukan asesmen atau penilaian terhadap kerugian atau kerusakan akibat bencana dan telah dilakukan pengkajian kebutuhan. Perbaikan fisik lingkungan sebagaimana yang dimaksud mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung. Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum mencakup perbaikan infrastruktur dan fasilitas sosial serta fasilitas umum. Bantuan pemerintah sebagaimana yang dimaksud dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami. Pelayanan sosial psikologis berupa bantuan konseling dan konsultasi, pendampingan, pelatihan, dan kegiatan psikososial. Pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dilakukan melalui membantu perawatan lanjut korban bencana yang sakit dan mengalami luka, menyediakan obat-obatan, menyediakan peralatan kesehatan, menyediakan tenaga medis dan paramedis, dan memfungsikan kembali sistem pelayanan kesehatan termasuk sistem rujukan. Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dilakukan dengan membantu masyarakat untuk menghidupkan ketiga sektor tersebut seperti sebelum terjadinya bencana. Berikut merupakan indikator capaian perbaikan prasarana dan sarana. Untuk prasarana yaitu jalan, air bersih, listrik atau energi, komunikasi atau jaringan, sanitasi dan limbah, serta irigasi. Dan untuk sarana yaitu berupa kesehatan, perekonomian, pendidikan, perkantoran, dan peribadatan. Semua hal tersebut ditujukan agar dapat berfungsi kembali. Rekonstruksi terbagi menjadi dua, yaitu rekonstruksi fisik dan rekonstruksi non-fisik. Berikut merupakan indikator capaian rekonstruksi fisik: permukiman, perkantoran, fasilitas umum, perhubungan, air bersih dan sanitasi, listrik, telekomunikasi, drainase, jaringan air limbah dan pengelolaan sampah, dan irigasi. Dan untuk indikator capaian rekonstruksi non-fisik berupa pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perekonomian, pelayanan pemerintah atau umum, serta pelayanan peribadatan.